Apakah saudara-saudara sudah terima uang sako? Anda tidak melihat bahwa Kang Deddy itu melakukan pencitraan. Sudah guru, jangan lanjutkan guru. Hidup MBG. Ngapain Mamang ujung-ujung hidup MBG? Mamang pendukung MBG? Iya tuh, MBG-nya Persib Bandung. MBG Persib Bandung, kumaha maksudnya? Kemarin kan Persib Bandung menang lawan Bali United di Dewata Challenge. Apa hubungannya sama MBG? Yang nyetak gol ya tiga gol itu MBG, Mang Iwan. Maksudnya gimana sih MBG? M-nya Mark Lok, B-nya Balsa Sukolik, G-nya Gabriel Mutombo. MBG, hidup MBG. Alah, ayah weh. Ya udah Mang, langsung aja dimulai. Oke, baiklah. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng welcome kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Ya, terima kasih. Ya, seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita kali ini. Apa ini yang akan kita bahas kali ini, Mang Iwan? Kemarin kan kita udah menayangkan pengibaran bendera. Ya. Nah, sekarang upacara penurunannya, Mang. Oh, kita akan membahas penurunan bendera di Gedung Sate, begitu? Betul, tapi tetap kayak kemarin caranya kayak baca berita. Oh, Gimana? siap. Oke. Baiklah, Bung Iwan bisa dengar suara saya? Oh siap, Bu Uday, jelas-jelas. Oke, terima kasih. Untuk laporan pertama, apa yang kita akan laporkan secara tidak langsung kepada pemirsa di rumah. Atau reporter biasanya ngomong akan kami laporkan secara langsung gitu. Tidak langsung atuh, Mang Iwan. Kan acaranya mah udah 2 hari yang lalu. Oh iya, berarti tidak langsung. Iya. Lanjut. Apa nih yang akan kita tayangkan untuk laporan para pemirsa sadayanya di rumah? Detik-detik penurunan bendera, Bung Uday. Oke, baiklah. Silakan Bung Iwan untuk melanjutkan melaporkan dari Gedung Sate. Terima kasih, Bung Uday. Play. Tegak, senjata! Ya, selamat hari gini para pemirsa semuanya, para penonton sekalian. Alhamdulillah penurunan bendera sudah berhasil dilakukan tanpa kendala satu apapun. Nah, kini bendera akan kembali diserahkan kepada inspektur upacara. Nanti setelah bendera diserahkan, barisan pengibar bendera, pasukan pengibar bendera akan kembali ke tempatnya, ke posisi semula. Ya, pasukan sudah bergerak diiringi dengan pasukan berkuda di belakangnya. Nah, pasukan berkuda sudah meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Gubernur Jawa Barat selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh para peserta upacara dari seluruh kesatuan yang ada di Jawa Barat. Ucapkan terima kasih buat adik-adikku lulusan Akademi Pancawaloya Barak Militer. Terima kasih. Satpol PP, semua PUPR, saya ucapkan terima kasih PU. Dan seluruh undangan serta masyarakat yang hadir, Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Ketua, unsur Forkopimda. Upacara pertama kali dilaksanakan di Pasanggerahan Pancarasa. Terima kasih kita bisa melaksanakan upacara dengan baik, tertib dan khidmat. Semoga ini menjadi spirit bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Kepada Komandan Upacara dan Perwira Upacara selepas maghrib nanti menghadap saya. Terima kasih.
Sampai ketemu di 17 Agustus tahun 2027. Musik! Ya pemirsa, rangkaian upacara sudah selesai. Kita kembali ke studio bersama Bung Ya, Uday. terima kasih Bung Iwan yang sudah melaporkan secara tidak langsung dari Gedung Sate. Baiklah pemirsa sadayanya, katanya ada yang berbeda atau ada yang menarik dari upacara penurunan bendera di Gedung Sate. Apa ini Bung Iwan yang berbeda atau yang menarik dari penurunan bendera ini? Ya Bung Uday, untuk pertama kalinya warga dipersilakan untuk masuk ke lingkungan Gedung Sate setelah upacara selesai. Oke, siap. Kita tayangkan play. Selama ini Gedung Sate seolah jadi benteng kekuasaan. Rakyat kecil tak berani masuk sembarangan. Setiap perayaan kemerdekaan, warga yang antusias cuma bisa berkerumun di pinggir jalan, nonton para pejabat dari balik jeruji besi. Kesannya tuh berjarak banget antara pemimpin sama yang dipimpin. Ternyata, sejarah berubah saat Gubernur Deddy Mulyadi langsung perintahkan buka semua gerbang, menjadikan halaman megah itu milik rakyat seutuhnya. Nah seperti itu Bung Uday. Jadi untuk pertama kalinya gerbang Gedung Sate dibuka untuk umum, untuk warga masuk dan menikmati suasana di halaman Gedung Sate di malam hari. Hal ini langsung diperintahkan oleh Bapak Aing setelah upacara selesai. Dibuka aja pintu sebelah kanan dan kirinya. Warga bilahkan menikmati areal halaman Gedung Sate ketika malam hari. Terima kasih. Pada pertamu undangan, kalau melaksanakan sholat maghrib di sini, silakan. Kita juga nyiapin salam. Ya demikian, kita kembali ke Bung Uday. Terima kasih Bung Iwan. Demikian warga semuanya, pemirsa sadayanya, waktu penurunan bendera setelah acara selesai, para warga dipersilakan untuk memasuki halaman Gedung Sate. Seperti itu. Bung Uday, untuk lebih merasakan suasananya, ini ada warga yang merekam saat masuk ke halaman Gedung Sate. Oke, berarti ada warga yang memposting atau merekam saat detik-detik memasuki Gedung Sate. Demikian. Ya betul sekali. Play. Ya inilah suasana warga yang memasuki halaman Gedung Sate. Jadi baru tahun ini ya warga dibebaskan untuk masuk. Nah ini bisa kita lihat Bung Uday. Jadi ornamen-ornamen dari buah-buahan dan sayur-sayuran yang dipakai sebagai hiasan, ya ini boleh diambil oleh warga untuk dimanfaatkan. Jadi agar tidak mubazir. Nah kita lihat. Ya demikian Bung Uday. Terima kasih Bang Iwan. Sepertinya seru sekali ya. Jadi apapun ornamen atau pajangan, bukan pajangan, apa namanya teh? Hiasan. Buah-buahan dan sayur-sayuran yang pakai hiasan untuk upacara bisa diambil oleh warga. Jadi artinya tidak mubazir ya Bang Iwan. Betul sekali Bung Uday. Demikian. Jadi jangan sampai ada makanan yang terbuang karena itu mubazir. Tuh. Ada hal lain yang menarik dari upacara penurunan bendera ini Bang Iwan? Ya ada beberapa hal yang menarik, diantaranya tenda yang disediakan untuk para warga dan juga pasukan yang diikutsertakan dalam upacara. Seperti apa suasananya? Kita lihat. Play. Pemandangan berbeda dan syarat makna mewarnai peringatan upacara bendera hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di halaman Gedung Sate atau Pesanggerahan Pancarasa, Kota Bandung, pada Senin, 17 Agustus 2026. Jika pada perayaan kenegaraan umumnya deretan saung kehormatan VIP selalu diisi oleh jajaran pejabat tinggi negara, tahun ini suasana berbalik total. Panggung utama dan kursi paling terhormat justru diperuntukkan bagi warga sipil yang berprofesi sebagai pekerja lapangan dan pelayan masyarakat, para petani, pengemudi ojek online, petugas kebersihan jalanan, hingga kuli bangunan tanpa duduk rapi menempati kursi VIP di bawah saung semi permanen yang dibangun khusus untuk peringatan tersebut. Seperti itu Bung Uday. Ya baiklah Bang Iwan. Jadi tenda yang disediakan di tahun ini diperuntukkan untuk para warga masyarakat, sedangkan para pejabatnya itu dikasih bangku yang panas-panasan gitu ya. Betul sekali Bang Uday. Oh ya mantap. Karena sebelumnya ada postingan yang mampir ke beranda saya,
yang mengatakan setiap tahun warga dibodohi katanya karena masyarakatnya upacara panas-panasan sedangkan para pejabatnya dipasangi tenda. Tapi ini tidak berlaku di Jawa Barat ya, Bung Iwan? Ya benar Bung Uday, hal ini disampaikan langsung oleh Bapak KDM di mimbar pidatonya. Coba untuk ditayangkan. Oke, kita tayangkan, play. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf pada saat ini kita berada di luar arena tenda VIP karena tenda VIP hari ini diisi oleh para petani, nelayan, ojol, Grab, termasuk kuli bangunan yang bekerja bersusah payah ingin menyelesaikan target pembangunan di seluruh provinsi Jawa Barat dan pembangunan halaman gedung sate yang saya beri nama Panca Rasa, Pasanggrahan Panca Rasa. Demikian Bung Uday yang dikatakan Bapak KDM, bahkan Bapak KDM memohon maaf untuk para pejabat yang hadir. Ya, baiklah Bung Iwan. Ya, untuk para pejabat, terutama yang di Pemprov Jabar ya, sudah selayaknya para pejabat yang sebagai pelayan masyarakat itu panas-panasan. Jadi, ini jangan hanya sebagai simbolik pada saat upacara saja, di mana masyarakat bisa menikmati tenda, artinya kenyamanan, dan pejabatnya panas-panasan. Ini bisa berlangsung di setiap ada kegiatan atau misalnya dalam pelayanan publik gitu. Betul sekali Bung Uday. Ya, seperti itu Bung Iwan. Hal menarik lainnya Bung Uday, ada pasukan khusus di upacara ini. Oh, ada pasukan khusus. Ya silakan ditayangkan untuk videonya Bung Uday. Baiklah, kita akan lihat bersama pemirsa sadayanya pasukan khusus yang pertama kali diterjunkan di dalam upacara naikan dan penurunan bendera di Gedung Sate. Play. Ini pasukan elit Pemprov Jabar. Tugasnya membersihkan yang kotor. Betul tidak? Pokoknya kalau ada yang kotor-kotor, sapu, sikat, pencung. Siap? Apakah saudara-saudara sudah makan? Apakah saudara-saudara sudah ketemu istri? Apakah saudara-saudara sudah terima uang saku? Baiklah, itu yang akan saya tidak berikan. Oke, mantap. Mantap. Sekali merdeka tetap. Nah itu dia pasukan khususnya Bung Uday. Oh iya, ternyata pasukan khususnya adalah tukang sasapu. Tepat sekali. Siap. Bagian bersih-bersih. Mantap. Ini sebagai bentuk apresiasi Bapak Aing ya KDM terhadap para tukang sapu yang selalu sigap membersihkan Kota Bandung dan Jawa Barat pada umumnya. Nah, dengan semua yang dilakukan oleh Bapak Aing, oleh KDM, apakah tidak takut ada yang bilang kalau ini adalah sekedar pencitraan, Bung Iwan? Sepertinya tidak Bung Uday, karena ada 3 daerah lain yang memperlakukan hal yang sama saat upacara. Oh, ada daerah lain yang melakukan hal yang sama. Betul sekali Bung Uday, jadi ada 3 daerah yang tidak menyediakan tenda sama sekali pada saat upacaranya. Jadi semuanya tanpa tenda. Silakan untuk tayangannya diputar. Kita akan tayangkan untuk pemirsa sadayanya. Play. Biasanya pejabat duduk manis di bawah tenda VIP, tapi di 3 daerah ini mereka ikut panas-panasan bareng rakyat. Perayaan 17 Agustus 2026 ini menghadirkan pemandangan langka. Di Stadion Panggalalang, Kabupaten Belitung, Bupati Joni Alamsyah menyebut konsep tanpa tenda ini menghadirkan kebersamaan tanpa sekat, di mana peserta dan pejabat merasakan kondisi yang sama. Pemandangan serupa terjadi di alun-alun Mates, Kulon Progo. Mengusung semangat satu rasa satu jiwa, seluruh pejabat rela berdiri tanpa tenda maupun kursi khusus VIP. Tak ketinggalan pemerintah Kabupaten Purbalingga juga menerapkan hal yang sama. Bahkan podium Bupati Fahmi Muhammad Hanif dan kursi berbalut kain putih untuk tamu undangan dibiarkan terbuka di bawah terik matahari. Sebuah langkah simbolis yang patut ditiru. Bahkan banyak negara di luar negeri yang secara permanen menggelar upacara nasional tanpa tenda VIP pelindung matahari bagi para pemimpinnya, seperti Rusia, Cina, dan Meksiko. Apakah konsep tanpa tenda ini wajib jadi standar baru di seluruh Indonesia? Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Ya demikian Bung Uday, 3 daerah tersebut. Ya, seperti itulah pemirsa sadayanya. Ini, Bung Iwan, boleh saya bertanya sesuatu? Ya silakan Bung Uday. Nah, di antara 3 daerah yang bukan mengikuti ya, maksudnya sama gitu dalam hal upacaranya di mana tidak menyediakan tenda. Di antaranya adalah Kabupaten Belitung,
Kulon Progo dan Purbalingga gitu ya. Cuman ada perbedaan sedikit di mana Jawa Barat tetap menyediakan tenda untuk masyarakat atau pekerja kelas bawah, diantaranya petani, ojol, dan tukang bangunan. Tapi di tiga daerah tadi sama sekali tidak menyediakan tenda. Artinya baik pejabat maupun masyarakat sama-sama panas-panas seperti itu. Iwan. Ya betul sekali Bung Uday. Nah pertanyaannya, apakah mereka ya para pemimpin daerah itu tidak takut disebut pencitraan gitu Bung Iwan? Ya mereka tidak takut dan tidak mungkin disebut pencitraan Bung Uday. Kenapa mereka tidak takut disebut pencitraan? Ya karena mereka bukan KDM Bung Uday. Khusus KDM saja yang disebut pencitraan. Ya, siap. Terkait masalah pencitraan ini ada sebuah ulasan dari seorang akademisi Bung Uday. Oh ada ulasan dari akademisi. Pakar apa? Dia seorang pakar ilmu komunikasi Bung Uday. Oke, kita akan tayangkan bersama ya ulasan mengenai pencitraan dari pakar apa tadi teh? Ilmu komunikasi. Ya. Play. Kita sesuai dengan tema kita, apakah ini pencitraan ataukah ini hanya sekedar gebrakan saja gitu ya. Nah menurut pendapat saya yang mungkin mengamati gerakannya Kang Deddy, ikut-ikutan manggil Kang dia. Situ kita ngelihat kalau menurut pendapat saya, Kang Deddy tidak melakukan yang namanya disebut pencitraan. Yang dia lakukan adalah political branding lewat political impression management. Nah, itu dibentuk dengan interaksi-interaksi sosial. Jadi singkatnya, kalau menurut pendapat saya, political brandingnya dari Kang Deddy itu saya harus akui, itu saya apresiasi benar ya. Karena dilihat dari track recordnya, ya, track recordnya bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, ya. Jadi interaksi dengan masyarakat itulah yang impression management dari political impression management dari Kang Deddy membuat political brandingnya benar. Dia political brandingnya sangat utuh gitu ya. Kan sekedar pencitraan. Kita tidak melihat bahwa Kang Deddy itu melakukan pencitraan, tapi dia melakukan political impression management yang harus kita apresiasi. Bu Evi, kami ingin tahu Bu, tolak ukurnya apakah ini memang orisinil Kang Deddy atau ada unsur sedikit dipoles dibuat-buat? Kalau lihat dari track record dari walaupun ketemunya lewat media, lewat channelnya, bukan channelnya dia pribadi sendiri, tapi dia utuh dari dirinya sendiri. Orisinal benar-benar, itu terlihat dari message-nya, terlihat dari gerak tubuhnya. Itu benar-benar message-nya dia. Kalau misalnya kita katakan kalau itu bukan dari diri dia sendiri, mungkin nanti high contact atau low contact-nya itu berubah pada suatu saat. Pakar komunikasi melihat ini bukan pencitraan, dari gerak tubuh berbeda, secara alami dan original. Kalau itu bukan dari diri sendiri, akan berubah. Gimana pendapat kalian? Ya seperti itu ulasannya mudah dari seorang pakar yang ya masih bisa berpikir logis gitu. Ya benar, alhamdulillah ya Bung Iwan masih ada akademisi yang menggunakan keilmuannya dengan baik dan betul begitu. Jadi tidak mengkhianati keilmuannya. Ya karena ada beberapa ya oknum dari akademisi ya yang mengkhianati keilmuannya, di mana walaupun bertentangan dengan apa yang dia yakini, apa yang dia pelajari, tapi tetap diucapkan ya dikarenakan ada kepentingan tertentu itu, baik kepentingan politis maupun kepentingan materi itu. Jadi alhamdulillah masih ada ya, mungkin masih banyak ya para akademisi yang seperti ini. Oke Mang, selesai, kita lanjut aja ke hiburan. Alhamdulillah udah selesai ini untuk yang resminya. Sudah Mang, cukup Mang, kita ke hiburan aja. Iya, lagi-lagi saya cangkel bicara seperti itu. Nah Mang, ternyata capek jadi reporter ya. Oke baik, kita langsung ke hiburan. Apa tema hiburan kali ini? Hiburan kali ini kita masih terngiang-ngiang masalah Agustusan Bang Iwan. Oke. Ya jadi gak jauh dari lomba lah. Ya nggak apa-apa. Masih banyak yang lucu-lucu yang belum kita tayangkan kepada pemirsa sadeanya. Langsung aja yang pertama apa? Nah, untuk yang pertama ini ada lomba makan biskuit ya. Tapi apa ya? Apa? Coba kita mainkan. Play. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Guru, sudah guru, jangan lanjutkan guru. Itu Bang Iwan. Ya gimana biskuitnya mau turun atau kalau cuma mangap doang mah? Ya dia sedang mengharapkan keajaiban Bang Iwan. Jadi gak perlu usaha, asal ada keajaiban apapun bisa terjadi.
Dia pengennya tanpa usaha tapi jadi juara gitu. Banyak kan sekarang yang kayak gitu ya. Usaha enggak, apa enggak, tapi pengen kaya. Ntar kayak enggak, gelo. Akhirnya mengharapkan keajaiban. Alah. Nah, contohnya tadi gitu. Gara-gara mengharapkan keajaiban, jadi akhirnya mangap aja. Takutnya kemasukan laler, Mang. Ya, berikutnya, Mang. Nah, untuk yang berikutnya ini lomba panjat pinang yang memecahkan rekor dunia. Panjat pinang kan di Indonesia doang. Nah, tuh rekor Indonesia tuh kalau tidak dunia. Bang, kenapa memecahkan rekor? Berhasil mencapai puncak hanya dalam hitungan 32 detik. Cepet banget itu, Mang. Iya, kalau di tempat lain kan bisa berjam-jam itu nggak kena-kena. Ini hanya 32 detik selesai. Sok coba mainkan. Baik, kita tayangkan. Play. Nah, Bang Iwan. Ih, cepet banget ya. Cepat kan? Iya, Mang. Iya, nggak pakai lama-lama. Malah badannya belum kotor-kotor acan. Hebat, mereka menggunakan teknik apa ya, Mang? Bisa cepet gitu? Ya, mungkin mereka sudah mempelajari teknik dan taktik ya. Tapi saya sih meyakini ada hal yang lain ini. Apa? Mereka pakai jimat gitu? Ah, bukan jimat dan sebagainya. Kayaknya mereka ini kesurupan, Bang Iwan. Kesurupan? Mereka kesurupan Spider-Man. Sekarang Mamang masa semuanya kesurupan Spider-Man? Ya kan ini Spider-Man patungan, Bang Iwan. Ada lagi Spider-Man patungan. Iya, kalau yang asli kan sendirian. Nah, ini mah patungan. Tahap berikutnya, Mang. Masih ada lagi? Oke, untuk lomba selanjutnya yang di luar Nurul adalah biasa. Setiap perlombaan itu selalu ada biang keroknya. Ada biang keroknya. Coba play. Ini parah nih. Tenang. Nah, itu biang keroknya. Iya, belum apa-apa udah kacau. Lagian biang kerok ditaruh di depan ya. Iya, kenapa di depan? Acara belum apa-apa udah bubar itu mah. Orang pada kelilipan. Iya. Terus kalau tahu nih, wah bakalan ini jadi biang kerok nih, taruh paling belakang. Nah, benar itu. Biar dia sebar begitu juga kan gak ada siapa-siapa di belakang. Iya, benar. Jadi si itu mah bukan mencari menang, tapi mencari senang. Apa senang? Iya senang ngeliat temennya kelilipan. Oh, gitu. Terus selanjutnya apa? Oke, untuk berikutnya ini ada lomba masukin sedotan ke botol. Oh, mainkan. Play. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Guru, sudah guru, jangan lanjutkan guru. Aduh, ampun udah freestyle nggak masuk-masuk. Aduh, ini. Ini gregetan ngelihatnya. Apakah dia kurang manyun apa gimana ya? Itu udah manyun banget. Atau hidungnya kurang nyangkrek, kurang mancung. Jadi si apa namanya? Si sedotannya itu meleset. Nah, kalau itu bisa jadi. Ya emang untuk mengikuti lomba ini ada dua persyaratannya ya. Mempunyai hidung yang cukup dan mempunyai bibir yang manyun. Nah, itu persyaratan yang berat. Terus selanjutnya? Ya, ada lagi. Lomba berikutnya adalah orang yang tidak mau ikut lomba. Maksudnya gimana orang nggak mau ikut lomba? Iya, maksudnya orang nggak mau ikut lomba kayaknya, tapi dipaksa lomba. Jadinya begini. Tahu main kan? Play. Itu, Iwan.
Diem-diem bae lomba. Ya bingung apa emang nggak mau ya mah? Kayaknya mah nggak sesuai sama ininya, sama bakatnya. Kalau kata Mamang dia pengennya lomba apa? Ya sih kayaknya pengennya lomba fashion, Oh, fashion show. bisa jadi. Atau mungkin panjat pinang. Alah itu mah kejauhan tuh. Masa panjat pinang. Aduh. Iya di dalam hatinya saat dia lomba ya, melihat kiri kanan. Ini game rakyat jelata. Alah, fitnah itu Mamang mah. Lomba apa ini? Lomba rakyat jelata. Ayo we, lomba rakyat jelata. Oke Bang, masih ada lagi nggak yang lain? Nah ini untuk yang terakhir adalah sesuatu yang di luar Nurul lagi aja ini. Mind blowing. Oh, langsung dimainkan? Play. Ah, itu bocah ngapa? Gimana itu bocah? Gak pernah lihat lombanya apa? Ya orang-orang istilahnya karungnya dipakai buat lomba. Lah dia mah karungnya dibawa lari. Iya, mau dibawa kemana coba itu karung? Ada panitia aja kesel, dia yang dikarungin. Bolak balik lagi dibawanya. Kayak nangka. Oh iya, kayak nangka di pohon. Tapi ini kalau udah gedenya kayaknya sigap ini Mang Iwan. Sigap gimana? Sigap ini kalau untuk lomba apa? Lomba apa? Lomba mengejar bansos. Lomba mengejar bansos. Iya kalau ada pembagian beras, dia udah siap karung dari rumah.